Kalian tahu gak sih, pada tahun 2012 ada perusahaan kelapa sawit besar di Indonesia yang memiliki ribuan hektar perkebunan dan omset miliaran. Dan perusahaan ini merupakan perusahaan minyak nabati terbesar di Asia Tenggara. Tapi di balik itu semua, ada skandal besar yang mengguncang dunia perpajakan di Indonesia. Mahkamah Agung telah memvonis perusahaan ini terbukti bersalah karena telah menyembunyikan dokumen, memanipulasi penghasilan, dan merugikan negara sebesar 1,25 triliun. Tentunya, ini bukan angka yang kecil, karena dengan nominal sebesar itu, negara bisa membangun 800 sekolah dasar dan 5.000 km jalan desa. Kasus ini dikenal luas dengan sebutan kasus ASEAN Agri Group. Dan ini adalah salah satu dari banyaknya perusahaan besar yang memiliki kisah tentang bagaimana perusahaan besar ini bisa bermain dengan kewajiban perpajakan di Indonesia. Tapi tunggu guys, tidak semua cara menghemat pajak itu bersifat ilegal. Negara sendiri pun mewajibkan wajib pajak untuk mengelola pajaknya secara efisien, asalkan tahu caranya dan tahu batasnya. Karena di dunia perpajakan ada 3 istilah yang terdengar mirip namun sering disama-samakan, tetapi memiliki hukum dan etika dengan posisinya yang sangat-sangat berbeda. 3 istilah itu adalah tax planning, tax avoidance, dan tax evasion. 1. Sepenuhnya legal, 1. Sepenuhnya masih di zona abu-abu, dan 1. Sepenuhnya murni kriminal. Jadi, di video ini kita bakal bedah tuntas dari ketiganya, mulai dari definisi, contoh nyata, serta dampak bagi negara kita. Oke, pertama, tax planning atau perencanaan pajak. Bayangkan, kalian mau liburan ke Bali. Sebelum berangkat, kalian pasti hunting tiket promo kan? Cari hotel yang lebih murah atau pilih terbang di hari Selasa karena harganya lebih terjangkau. Kalian gak milih tiket pesawat, tetapi kalian cuma cerdas memanfaatkan pilihan yang ada. Itulah analogi sederhana dari tax planning. Secara akademis, tax planning adalah kapasitas wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangannya guna mendapatkan beban pajak yang minimal secara legal dan sesuai undang-undang. Tujuannya bukan mengelak biaya pajak, tapi mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari yang seharusnya. Kuncinya ada di satu prinsip, bersifat legal, dilakukan sebelum transaksi terjadi, dan tidak memanipulasi data satupun. Sekarang kita naik ke level yang kontroversial, yaitu tentang tax evasion atau penghindaran pajak. Kalau di tax planning itu masih bermain di dalam aturan yang jelas, nah di tax avoidance itu bermain pada celah-celah aturan. Tidak ada pasal yang eksplisit untuk dilanggar, tapi cara yang digunakan di tax avoidance ini dirancang sedemikian rupa agar kewajiban pajak jadi sekecil mungkin. Salah satu bentuk tax avoidance yang paling umum adalah transfer pricing. Perusahaan hidup di Indonesia menjual produknya ke anak perusahaan di negara yang bertarif rendah dengan harga di bawah harga pasar. Akibatnya, laba yang tercatat Indonesia jadi kecil dan pajak yang dibayar Indonesia juga jadi kecil. Sementara laba yang lebih besar itu muncul di negara yang memiliki pajak rendah. Selama harga masih dalam batas kewajaran yang dikenal sebagai arm's length principle, secara hukum ini masih bisa diperdebatkan. Ada juga yang namanya thin capitalization. Perusahaan sengaja lebih banyak berutang daripada pakai modal sendiri. Kenapa begitu? Karena bunga utang bisa jadi biaya pengurangan pajak, tapi dividen nggak bisa. Dan inilah yang membuat banyak negara termasuk di Indonesia mulai menerapkan GEER atau General Anti-Avoidance Rule. Ini adalah aturan dokumentasi transfer pricing yang ketat sampai tercatat di regulasi PMSE terbaru PMK nomor 37 2025 dan PER 15 2025 untuk menutup celah dari platform digital asing. Perlu diingat ya, tax avoidance itu legal secara teknis. Tapi jika semua perusahaan melakukan tax avoidance secara masif, siapa yang akhirnya akan menanggung beban pajak ini? Dan sekarang kita sampai pada hal yang serius, yaitu tax evasion atau penggelapan pajak. Jika tadi kita sampai pada zona abu-abu, sekarang kita berada di zona hitam pekat. Tadi di tax avoidance adalah peraturan pada celah hukum pajak. Sekarang adalah peraturan pajak yang sengaja dilanggar oleh perusahaan yang diduga untuk penggelapan pajak. Sebagai bentuk konkretnya, yang pertama, tidak melaporkan seluruh penghasilan. Restoran yang omsetnya 5 miliar, tapi hanya lapor cuma 1 miliar ke otoritas pajak. Lalu yang kedua, penggunaan faktur pajak yang fiktif. Dokumen transaksi dibuat-buat untuk mengkreditkan PPN masukan yang tidak sebenarnya ada.
Lalu yang ketiga, memotong PPh pasal 21 dari gaji karyawan, tapi uangnya tidak disetorkan ke negara dan dipakai dengan sendiri. Lalu apa sih konsekuensinya? Sesuai Undang-Undang KUP pasal 39 yang diperkuat UU HHP nomor 7 tahun 2021, siapapun yang dengan sengaja menyampaikan SPT tidak benar atau tidak menyetorkan pajak yang sudah dipotong, ancamannya pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun plus denda 2 sampai 4 kali lipat jumlah pajak yang tidak dibayarkan. Supaya ini nggak cuma teori di atas kertas, mari kita lihat faktanya. Contoh kasus nyata adalah kasus ASEAN Agri Group pada tahun 2012. Mahkamah Agung memvonis bersalah karena menyembunyikan penghasilan dan memanipulasi dokumen perpajakan selama bertahun-tahun. Kerugian dari negara sekitar 1,25 triliun. Ini adalah salah satu kasus tax evasion terbesar dalam sejarah hukum perpajakan di Indonesia. Di sisi lain, pada tax avoidance, kita bisa lihat bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi global sekelas Google, Apple, dan Amazon bertahun-tahun beroperasi di banyak negara, tapi membayar pajak korporat yang sangat kecil dibandingkan omsetnya. Caranya adalah menggunakan transfer pricing, pengalihan royalti ke entitas ke jurisdiksi bertarif rendah, dan struktur perusahaan yang sengaja dirancang agar lebih tercatat di negara dengan pajak minimal. Di Indonesia, inilah yang mendorong lahirnya regulasi PMSI yang terbaru agar tidak ada lagi ruang bagi bisnis digital untuk goose dari kewajiban pajak mereka. Lalu, apa sih dampak nyata bagi kita semua? Yang pertama, rasio pajak Indonesia masih di kisaran 10-11% dari PDB, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 33%. Salah satu akar masalahnya adalah tax gap, selisih besar antara pajak yang seharusnya masuk dan yang benar-benar terbayarkan. Lalu yang kedua adalah tax evasion, secara langsung menggerogoti kas negara. Ada jalan yang tidak dibangun, ada sekolah yang kekurangan anggaran, ada subsidi kesehatan yang tidak optimal. Itulah menjadi salah satu dampaknya. Lalu, yang ketiga, di tax avoidance yang masif, sehingga menciptakan ketimpangan struktural yang berbahaya. Perusahaan besar dengan konsultan pajak profesional bisa bermain di celah hukum, sementara UMKM dan karyawan biasa harus menanggung beban pajak yang profesional dan yang jauh lebih besar. Jadi, tax planning itu bukan hanya boleh, itu yang harus dan wajib dilakukan oleh setiap wajib pajak yang cerdas. Ini hak yang diberikan oleh undang-undang. Nah, lalu pada tax avoidance itu bersifat legal, tapi di era transformasi fiskal global dan pertukaran data antar negara, celah-celahnya makin menyempit dan secara moral pertanyaannya bukan cuma apakah ini legal, tapi apakah ini juga adil bagi sesama. Lalu pada tax evasion itu merupakan bisa dibilang seperti kejahatan. Nah, tidak ada justifikasi yang cukup kuat karena yang dirugikan itu bukan sekedar negara sebagai institusi, tapi rakyatnya jadi nggak bisa menikmati hasil dari suatu negara. Jadi bayar pajak itu bukan soal kewajiban hukum saja, tetapi inilah bentuk kontribusi kita terhadap bangsa dan negara kita.